Oke. Kita bukanya gimana? Gue lupa kita buka gimana sih, Bang? Kita udah lama ya. Enggak apa-apa, ini masukin frame juga nggak apa-apa. Ini sama kayak kemarin gue mau puter. Jadi gini, nggak, ini in frame aja nggak apa-apa, it's good. Jadi ini kayaknya udah lama ya kita nggak podcast ya. Jadi kita sampai bingung loh guys, bukanya mau kayak gimana gitu. Yaudah kita ulang ya, buka ya. 1, 2, 3. Halo Sobat Porto. Halo Sobat Porto, baru kita baca podcast ya gitu. Oke. Iya. 1, 2, 3. Halo Sobat Porto. Gila, ketemu lagi ya di acara podcast kita ya. The Tagline-nya apa? Talk Show Ever. Nah, itu gue masih ingat. Iya. Kalau tagline gue selalu kasih ke dia karena gue orangnya suka agak pelupa. Gila. Kita kayaknya lu lihat dong nuansa kita sekarang di sini gimana? Ada hal-hal yang baru kan? Lebih fresh. Lebih fresh ya. Iya. So sekarang kita lagi ada di studionya Porto ya. Yes. Gitu. Soalnya kalau lu suka ngelihat live-nya Porto di Shopee atau Instagram atau di Shopee ya, lu bakal lu bakal aware dengan set inilah gitu. Nah, kita lagi biasanya kita di studio podcast, kita lagi mau nyoba di sini. Ya, mungkin bisa nuansa baru ya. Iya, Iya nggak sih? Karena kebetulan kalau yang kemarin studio podcast itu kan agak serius. Kali ini karena kita lagi kebetulan tema yang kita mau kita omongin tema-tema yang santai. Iya, emang itu santai ya. Santai. Dari tadi, ini kan ceritanya kandangnya Porto nih. Gue ada satu hal yang menarik gue. Lu coba ambilin piala itu deh, Will. Terus itu ada piala. Kan ini lucu banget sumpah. Nih, ini menarik buat gue. Jadi ada lomba juara umum bertahan dari cobaan. Memperingati HUT RI kemarin. Tetaplah hidup meskipun sulit. Anjir. Terus ini kita juga mungkin mau kasih teaser dikit ke Sobat Porto. Ya. Mungkin ada beberapa yang udah pernah beli produknya Porto, pernah dapat stiker kayak gini nih yang lucu-lucu nih. Nah, ya di edisi Agustus. Ada teaser dikit nih. Nanti ada sesuatu yang keluar dari Kalau Porto. gue sih gini ya, buat para pekerja tim Porto ya, kalau Anda merasa tertekan, tolong jangan dibuat sebuah perlombaan ya. Evaluasi yang benar ya. Evaluasi itu perbaiki kinerja ya, bukan diperlombain. Kalau emang merasa tertekan ya mungkin resign. Aduh ngeri juga, Pak. Kalau orang resign semua nggak ada yang kerja. Oke, Will. Balik ngomong-ngomong piala. Apa tuh? Masih mau dibahas loh sebenarnya. Enggak. Ini bridging kan gue. Oh iya. Ceritanya nih profesional, jadi bisa aja ada bridging. Wih, calon penyiar radio emang gini biasanya. Kalau ini kan kebetulan megang piala nih. Ya. Beberapa minggu lalu juga ada yang habis megang piala. Siapa tuh? Lebih tepatnya tim Indonesia di Thomas Cup. Wis, tepuk tangan dong. Keren nggak tuh bridging gua? Gua balikin dulu. Lanjutin dulu ngomongin. Lu jangan lempar isu lu kabur lu. Isu kabur. Ayo. Ya, jadi Nih sorry, bukannya gue nggak mau ngomong, tapi dia lebih pemerhati olahraga dibanding gue guys. Jadi kalau gue lebih pemerhati perempuan dan burung. Ya. Nah, gue hobi di rumah, gue pelihara banyak burung gitu. Jadi gue bisa membedakan suara burung dari jauh. Oke. Kalau cuit. Perkutut. Oke. Ya, gitu gak sih? Burung yang berbahaya itu burung yang senyap. Tapi suka ngeludah. Ayo lanjut. Daripada banyak dipotong nanti. Oke. Aduh tadi ngomong. Piala Thomas. Jadi 2 minggu yang lalu tuh akhirnya setelah berapa belas? 19 tahun. Wah, jadi terakhir tuh 2002 zamannya masih Taufik Hidayat. 2 tahun setelah gue lahir berarti. Gue belum lahir. Ya. Jadi terakhir 2002 tuh zamannya Taufik Hidayat tuh. Kita menang Piala Thomas. Akhirnya kemarin 2 minggu yang lalu, tepatnya kita akhirnya berhasil membawa pulang piala emas lagi dong. Kembali. Iya, Piala Thomas. Wis. Bukan medali, piala. Wah, gokil sih. Dibawa kembali ke Indonesia. Berarti dulu 19 tahun yang lalu dibawa sama Taufik Hidayat dan yang timnya. Sekarang ditunggu lama
generasinya Ginting, Jonathan Christie. Gila. Si ini pemain kita si Ginting kemarin di Olimpiade Tokyo dia dapat ini ya perunggu ya. Perunggu kan ya. Perunggu. Gila dia ngebales Jadi- langsung ya di Piala Thomas. Iya, bener-bener kebayar sih. Wah gokil sih lawannya. Dan yang lebih kerennya lagi, lawannya tuh Cina, dibantai 3-0. Wah gokil. Soalnya setahu gue ya dari dulu tuh kita sama dari negeri seberang. Ini biasanya pepet-pepetan nih. Iya, makanya ya. dari negeri Kalau- seberang. Iya. Soalnya gue ngerasa gini ya, tapi gue penasaran deh, maksud gue Indonesia ada gak sih selain bulu tangkis yang cemerlang gitu? Kayaknya gue ngerasa dari dulu isunya hanya bulu tangkis ya. Sebenarnya ada Ada nggak sih? beberapa, misalnya panjat Apa? tebing apa? Panjat Gue lupa panjat tebing atau Panjat panjat pinang. dinding gitu. Panjat pinang sih jago ya. Kita atlet kita tuh mecahin rekor dunia, megang rekor dunia pas lagi kejuaraan dunia itu tahun ini atau tahun lalu gitu. Jadi Oh dia panjat pinang apa panjat pinang mulu sih? Wall- Wall climbing. Wall climbing deh kalau nggak salah. Oh gue pernah nonton yang ada yang cowok sama yang cewek ya? Iya, dua-duanya. sebenarnya sih, Terus itu mah dipertandingin sih cowok-cewek. jadi pas kalau nggak salah nih ya, Ya. kalau salah coba sobat Porto koreksi di Iya. komen. Jadi tuh Udah males nyari data, nyuruh orang. ya kan William namanya. kita harus pintar berkelit. Ya. Jadi kalau nggak salah Nah, pas kualifikasi tuh dia mecahin rekor. Jadi rekor sebelumnya tuh dipecahin sama dia pas kualifikasi. oke. Terus pas di final rekor dia sendiri dipecahin lagi. Bacain lagi? Iya. Wah, itu Gila, gokil sih. gokil makanya. Tapi itu Berarti makin cepet kan? Berarti dia makin cepet kan rekornya. Misalnya kan si climbing itu kan paling cepet kan? Iya. Gak sih? Heeh. Waktu kan? Sampai Berarti paling misalnya atas. dia naik 10 detik, ternyata yang kedua cuma 8 detik, cuma Iya. yang ketiga lebih cepat lagi. Iya, jadi diadu. Iya. Oh, iya diadu sama lawannya kan. Jadi sebelah-sebelahan nih naik ke Ah. atas siapa yang paling cepet. Iya, tapi kan rekor itu kan tercipta dari Iya. waktu kan? Iya, betul. Wah gokil sih bro. Enggak Iya. maksud gue ya mungkin good ya. Maksudnya kita dari Porto ya. Kita sebagai brand lokal kita juga punya tagline lebih ke local pride. Kita pengen banget nih hal-hal yang berbau lokal itu terekspos lebih bagus lagi weh. Iya. Ya lebih apa ya? Publikasinya tuh lebih bagus karena kalau gue lihat kayaknya ada banyak beberapa hal yang isunya tuh cuma diangkat sebentar gak sih? Iya. Kayak misalnya ya bulu tangkis, mungkin ngomongin Piala Thomas tapi kayak cuma sebentar aja, abis itu udah hilang lagi. Maksudnya nggak ada selanjutnya gitu. Iya, ya itulah salah satu lemahnya sih. Bahkan Sayang kalau ya. misalnya mau disayangin lagi kemarin Iya. tuh udah capek-capek atlet kita kemarin di Thomas Cup berjuang dari kualifikasi Iya. dari babak awal sampai final itu berat banget loh. Maksudnya pertandingannya mereka tuh sengit-sengit. Cuman pas lawan yang awal lawan Algeria kalau nggak salah yang menangnya gede. Algeria tuh negara mana? Kalau nggak Gua salah baru ya, gue lupa dah. Pokoknya ada. Gua baru tahu ada negara Algeria. Pokoknya Atau pas mungkin di- dulu pelajaran geologi gua masuk pelajaran bahasa. Pokoknya kalau komentator luar tuh bilangnya Coba ya tolong di komen Algeria tuh negara. nggak beneran Malas ada. nyari data, infonya juga nggak valid. Ya pokoknya senjata gua kan kalau nggak salah nih ya. Ya. Jadi cuman itu doang yang menangnya gede, sisanya di penyisian grup dibilang sama komentator juga grup neraka karena Wah, gua isinya Thailand, Chinese Taipei, dan Indonesia isinya sama kafir. itu kalau nggak salah Algeria. Nah, habis itu di 8 besar ketemunya Malaysia juga berat. Oke. Terus di semifinal ketemu tuan rumah Denmark. Di final ketemu China juga yang berat juga, tapi akhirnya bisa menang. Tapi di balik itu ada insiden yang tidak mengenakan lah. Karena Gila jadi panjang ya. Ini kayak gila kayak Nggak, sobat bola. tapi Lu- ini- lu jangan berat-berat Wil, kepala gue puyeng gitu. tapi ini harus kita angkat, isu ini harus Oh, terus iya, kita iya. angkat karena keterusnya nih bakal Ya, trust isu lah ya. domino nih, efek domino karena Oh. kemarin Efek itu domino buat selanjutnya, generasi penerus. bukan cuma di bulu tangkis tapi di semua cabang olahraga masalah doping. Jadi kemarin itu sebenarnya atlet Indonesia itu semua sportif, Oke. semua ini. Doping yang di kategori doping itu apa sih? Kurkuma Jadi plus gini, masuk- kemarin kurkuma itu plus masuk doping nggak? Itu kan vitamin. kurkuma plus itu kalau nggak salah masuknya jamu deh. Bro, tapi kan orang luar nggak ngerti dong jamu itu ya kan buat
kuat dong. Nggak, Itu kan kalau- ramuan herbal. Kalau jamu kan ramuan herbal, yang dilarang Iya. itu tuh Ramuan tripod, kimia, tatap, kimia. pelatatan apalah itulah pokoknya Oke. kimia-kimiaan lah. Intinya emang sebenarnya tujuannya memang untuk meningkatkan performa atlet. Bukan vitalitas. Ingat, kalau Jadi, Anda minum jamu vitalitas mau tanding, keras. terus bisa di Jadi kemarin itu tanding kagak dia keringetan. tanding enggak sange iya. lanjut gak Gua begini. lepas aja udah ya terus. Jadi kemarin tuh Indonesia menang pas lagi selebrasinya nih, seremoninya. Iya. Indonesia Raya sih berkumandang, tapi bendera Indonesia nggak boleh berkibar. Loh, Jadinya bendera Indonesia tuh diganti sama benderanya PBSI, organisasinya bulu tangkis. Itu karena bulu tangkis Indonesia. Iya. Tapi nggak ada logo, bukan logo, warna Indonesianya itu nggak ada. Nggak ada. Jadi lambangnya PBSI. Nah, terus gimana orang tahu itu Indonesia? Nah makanya kan disayangkan. Jadi sebenarnya beberapa minggu sebelum Thomas Cup juga sebenarnya udah sempet tuh beritanya tuh udah hangat. Jadi aduh lupa lagi namanya apa. Pokoknya Udah, lu agency nggak usah berpikir terlalu beras ya. WADA WADA. World Anti-Doping Agencies. Oh, gokil. Jadi itu badan anti-doping. Penanggulangan doping. Anti-doping, jadi lembaga anti-doping dunia. Oke. Intinya yang mantau atlet-atlet ini nih, tes dopingnya. Tapi lu segala setuju gak sih penggunaan doping? macam. Ya enggak lah, enggak fair. Bro, tapi nih dikit ya, bahas dikit. Doping itu kan sebenarnya buat menstimulasi ini kan kayak kekuatan lo lebih all out dari yang seharusnya. Tapi kan dibalik itu dia juga tetap harus berolahraga. Maksud gua gini loh, kayaknya harusnya doping itu tidak membuat orang profesional. Doping ini hanya secara fisik kan, secara fisik dia lebih all out, lebih kuat itu gitu. menjadi salah satu faktor yang lumayan karena gue pas Asian Games kebetulan ikut nih, bukan jadi atlet, Iya, dagang. jadi gitu. panitia. Terus Kirain emaknya buka kantin. ada satu negara lah yang atletnya ternyata Algeria tadi. bukan, sebaiknya nggak gue sebut lah negaranya. Pokoknya negaranya itu ternyata setelah dites doping dia ketahuan pakai doping. Oke. Jadi pas waktu itu gue lihat, pantesan nih mainnya tuh nggak capek. Maksudnya mainnya gila lu. pertandingannya ketat banget. Tapi tuh ini satu atlet nih yang emang dicurigain tuh, yang lain udah sampai nunduk-nunduk capek segala macem. Tapi atlet ini tuh masih seger, fresh. Jadi Ya, nggak adil dong. Atau mungkin dia emang udah biasa. Karena jatuhnya doping itu pun kayak drugs sih. Maksudnya ada efek samping yang ke belakang, makanya dilarang. Oh, oke. Jadi Gitu. mungkin pertimbangan mereka ada secara kesehatan juga ya. Iya. Ya gue sih nggak tahu ya bahaya doping tuh sampai sejauh apa, karena kalau yang gue tahu doping itu kan meningkatkan performa, tapi untuk meningkatkan skill dan performance bertanding lu, ya itu tetap lu mendevelop itu sendiri. Betul. Gitu. Doping tidak membantu lu menjadi jago, tapi mungkin secara fisik lebih kuat lah ya. Iya, ya jatuhnya dia punya satu nilai lebih lagi nih dibandingkan atlet lainnya kan. Oke, sebenarnya. berarti yang gue tahu sekarang kalau gue mau tanding, gue tidak boleh minum Hemaviton, Iya. Fatigon tuh nggak boleh tuh ya. Iya, extra jos. itu gue rasa ya. Sprite juga nggak boleh tuh kalau dicampur instan. ada mungkin ada profesi tersendiri ya yang seneng banget minum extra jos gitu ya, sesuai iklan. Gue rasa kalau dia tes darah diambil, darahnya kuning. Berbuih-buih. Tergantung dia sukanya yang mana. Kalau sukanya anggur, keluarnya ungu. Oke. Itu Nah, menarik lah. Pokoknya gini, kita mengucapkan selamat lah ya, Ya. buat tim Indonesia yang sudah memenangkan Piala Thomas. Ya, cuman ya intinya yang sangat disayangkan tuh Menpora dan Badan Doping Indonesia sebenarnya hal remeh, hal sepele. Kenapa Indonesia bisa dilarang? Karena Indonesia tuh tidak berhasil menyelesaikan administrasi gitu loh, kayak hasil tes dopingnya nggak dikirim ke wadahnya. Oke. Jadi cuman karena perkara masalah administratif, perjuangannya atlet-atlet Indonesia ini nggak sia-sia sih, mereka tetap dapat ini. Cuman kan salah satu tujuan mereka kan membanggakan nama Indonesia. Iya. Terus juga kan bendera Indonesia bisa dikibarin di negara lain kan cuma 2, kalau nggak pertandingan mereka juara olahraga, atau satu lagi kalau ada presiden, kepala negara yang datang ke negara tersebut. Iya.
Jadi semoga sayang aja. semoga jadi perhatian lah buat kedepannya. Karena balik lagi Indonesia tuh menurut gue potensial banget lah dalam berbagai hal. Iya nggak? Indonesia dari olahraga bagus, dari makanan kemarin kita pernah bahas di podcast pertama rendang the number one delicious food. Ya kan paling enak tuh gila loh. Sampai Gordon Ramsay itu datang ke sini. Iya. Sampai dia magang di toko Padang di warung sederhana dia. Dia magang jadi udah tari piring juga dia kalau nggak salah. Udah Ramsay. Iya tari piring juga dia kalau nggak salah. Iya maksudnya itu sayang karena itu teguran kecil, teguran besarnya itu nanti Indonesia bahkan nggak boleh ikut sama sekali atau lebih parahnya lagi kita nggak boleh menyelenggarakan event olahraga sama sekali, padahal kita udah ditunjuk jadi tuan rumah beberapa cabang olahraga untuk di tahun-tahun kedepannya, kan sangat disayangkan. Semoga nggak merasakan lah ya. Ya kita berdua bukan expert di bidang situ, tapi makanya kita nggak mau terlalu memperpanjang lah. Intinya ya semoga semua dapat diperhatikan lebih baik lagi sama tim kontingen Indonesia lah ya, demi Indonesia lebih bagus lagi di kedepannya. Gitu. Will, gue pengen ngomong keresahan sih sebenarnya. Kayak lu suka merhatiin TikTok gak sih sekarang? Ya kadang-kadang ya TikTok sekarang kayaknya waktu senggang lebih suka nge-TikTok gak sih? Yes, buat lu juga pak TikTokers pasti lu tahu nih tagline salam dari Binjai. Woi, gokil. Tapi gue mencoba mencari celah kayak program salam dari Binjai ini apa sih maksudnya gitu. Kayak misalnya dia mau unjuk kekuatan, orang Binjai itu kuat-kuat. Gue ngerasa sih itu konspirasi. Dia mau naikin harga pisang di Binjai. Karena semakin dikit populasinya sangat terancam. Iya, dia mau naikin harga pisang. Kan kalau permintaan naik, kalau permintaan naik tapi suplainya dikit kan harga naik. Pikiran lu dalam ya, Will ya. Iya, konspirasi. Tadi Algeria. Itu permainan elit dunia itu mau naikin harga 3% kaum elit ya. Iya, mau naikin harga pisang di Binjai. Enggak, gue takut saking ada populasi, nanti takutnya dari Badan PBB Dunia ada pemerhati khusus pohon pisang. Iya, pasti ada tuh ke Indonesia, datang. Gitu kan. Kamu kenapa menghancurkan pohon pisang? Itu semua politik. Politik itu. Tapi menurut lo, kenapanya di pohon pisang gitu? Kenapa nggak pohon kelapa gitu kan, pohon karet? Karena di Binjai. Durian. Karena di Binjai Binjai nggak ada pantai kan ya? Gua nggak tahu nih. Ya yang nggak ada. Nggak ada. Itu daerah pegunungan kan Binjai. Tapi kelapa harus deket pantai? Nggak juga dong. Harus di pantai. Iya. Gila. Berapa puluh tahun gue hidup, gue baru tahu kalau kelapa. Enggak bro. Kalau lu pramuka, kan lu numbuhin di pot sendiri. Sebelah rumah gue punya pohon kelapa. Rumah gue deket berbuah nggak? Berbuah. Nah ini coba ya buat lo nih yang ngerti ini tentang perpohonan, dunia perpohonan terutama kelapa, emang bener gak sih pohon kelapa tuh? Cuman ya itu maksudnya kenapa nggak pohon lain? Ya mungkin emang dia suka pisang. Iya bisa tahu ya. Tapi menurut gua kesian lah pohonnya ya, sekali dua kali nggak apa-apa. Tapi jangan terus-terusan mas. Iya. Repot juga kalau udah nggak ada populasi pisang. Nah nanti monyet di sana makannya apa? Iya, coba sekali-sekali beton gitu. Ya sekali-kali beton ya. Iya. Ya kalau begitu langsung salam dari rumah sakit. Sambil gini ya. Salam dari rumah sakit. Coba produk Porto digituin. Salam dari Porto. Oh kuat. Porto membel lagi. Iya. Udah pasti kualitasnya macam ditanya. Sama ini. Aduh, lu sebenarnya harus lihat kalau misalnya di TikTok tuh lagi FYP ada bokap-bokap. Aduh, gua lupa namanya. Nanti gua kasih di sini. Doi bikin transisi, bro. Doi mengklaim dirinya the godfather of TikTok. Gokil. Keren. Dia transisi. Wah, itu keren banget sih. Jadi ada kalau orang luar kan kalau bikin konten ngeri lah ya. Mereka kadang prepare-nya luar biasa deh gitu. Nah, jadi kontennya itu dia transisi yang sulit-sulit gitu. Tapi si bapak-bapak ini bapak-bapak kayaknya umurnya udah bisa 50 tahun deh kayaknya. Either 40 sampai 50 ya, gue nggak tahu lah ya. Karena sekarang kan kadang anak muda aja kelihatan tua ya. Iya. Makanya gue juga bingung. Nah, dia transisinya ngeri banget, Will.
nanti gue kasih video lo harus lihat. Tapi maksud transisinya tuh gila, ngeri banget. Nah, tapi maksud gue bapak-bapak aja men, itu main TikTok gitu loh. Itu yang mau gue bahas sih, kayak nggak ada kerjaan. Kayak nggak ada kerjaan. Udah bosen di Facebook kayaknya. Para penghuni Facebook udah mulai pindah ya. Iya. Udah mulai pindah ke TikTok. Iya, gitu dulu ya, Facebook isinya jualan. Udah jualan ya, Iya. udah di Facebook ya. Makanya sekarang gue agak resah juga sih. Mereka sempat mau masuk Instagram tapi mungkin wah dunia apa ini terlalu estetik ya, terlalu estetik. Terlalu elit estetik ya. Iya. Saya butuh yang remang-remang ya, nggak mungkin yang terlalu cantik gitu ya. Lari ke TikTok pas banget. Iya. Tapi itu emang gue kayak gila. Ini bapak-bapak tahu dari mana TikTok? Mungkin anaknya kali ya. Ya, bisa jadi anaknya. Gue merasa diri gue kalau udah jadi bapak-bapak mungkin ya. Di Indonesia rata-rata bapak-bapak tuh kayaknya kalau gue merasa dia udah jadi bapak-bapak nih kalau yang udah di depan rumah kayak nyiram jalanan pakai air got. Kalau hari Minggu cuci mobil. Itu udah bapak-bapak. Gue kayaknya merasa diri gue bapak-bapak kalau udah kayak begitu deh. Kayak pakai sarung ya kan pagi-pagi nyiram. Iya, hari Minggu pagi cuci mobil, cuci motor, ya iya. kan? Cuci motor ya kan. Iya. Pakai Mama Lemon tuh biasanya paling simple. Sarungan depan rumah. Iya. Pokoknya hal-hal yang kayak gitu lah ya. Iya. Tapi menurut gue ya siapapun itu ya, berapapun umur lo kalau memang lo punya ide kreatif ya nggak salah sih. Tapi bisa jadi juga mungkin bapak-bapak ini atau mama ini tahu TikTok juga ya. Karena banyak video-video TikTok tuh yang jatuhnya di re-upload di Facebook. Ya, ya jadi akhirnya mereka download ya, Iya, mereka download penasaran buat, gitu. Iya. Mungkin karena dia suka, bagus-bagus video. Tapi tolong ya buat warga Facebook, jangan dikit-dikit gampang menjudge. Kayak kadang kan kalau kita lihat beberapa warga-warga Facebook yang mohon maaf yang kurang memvalidasi data. Kayak misalnya ada video apa disambung-sambung, Masya Allah, wah kita akan kiamat sebentar lagi. Digoreng. Wah, maksud gua digoreng, akhirnya jadi isu-isu yang nggak penting gitu. Nah, menurut gua itu yang bahaya sih. Iya. Tapi kalau bapak-bapak itu getol main TikTok ya, gue ngebayangin bapak-bapak itu pada pargoy. Tapi ada men. TikTok racunnya udah terlalu kemana-mana sih ya. Mulai dari anak bayi juga udah dibuatin konten, sampai yang ya bapak-bapak yang udah harusnya banyak sembahyang Pak, banyak berdoa, melihat umur yang sudah tidak lagi muda, ya kan, mendekatkan diri kepada Tuhan, bukan kepada konten FYP. Tapi nggak apa-apa, kalau dia ngebuat konten-konten yang berbau hal-hal yang baik, menurut gue is oke lah. Iya sih. Ya balik lagi kan sosial media punya semua orang. Iya, minimal menghibur orang aja kan udah pahala. Ya, bagus. Oke, terus sebenarnya ada lagi nih satu isu yang mau gua angkat. Lu tau gak sih kemarin ini sebenarnya lebih ke himbauan kayak ada selebritis ceritanya. Selebritis. Ada Bukan selebritis. artis ya? Bukan, gua nggak tahu nih artis pas selebritis. Karena Yang kalau pokoknya artis, udah pernah masuk TV lah. Karena kalau artis karyanya apa? Ya Nggak ada. konten ya. Ya. Ya, jadi gini, kemarin ya ini buat pelajaran kita bersama lah. Maksudnya ya kita pengen jadi podcast ini juga bisa sedikit mengedukasi. Maksud gue, kemarin gue nemu artikel lah salah satu selebritis ya, kita nggak usah sebutin namanya ya, mungkin kan udah tahu. Masuk ke Indonesia dari US ya kalau nggak salah, yang gue lihat dari US. Tapi ternyata dia harus karantina kan kebanyakan harus karantina ya kalau dari luar, either itu berapa ya, 10 sampai 14 hari ya? Udah enggak. Pokoknya di bawah 10 hari, gue juga lupa. Nah, di bawah 10 hari. Kalau nggak salah. Oh, di bawah 10 hari. Enggak, seharusnya. Iya. Seharusnya itu kan 10 atau sampai 14 hari ya. Cuman kita nggak tahu sekarang sampai berapa hari. Tapi ternyata dia hanya sekitar 3 hari. Ya. 3 hari dan itu pun doi di tempat yang tidak seharusnya. langsung kagebusin. Dan itu pun di tempat yang nggak seharusnya loh. Yang Dragon Ball apa men? Teleportasi langsung menghilang. Tiba-tiba gitu. party. Oh ya, kabarnya langsung party ya? Iya kan, mau ulang tahun katanya. Oh gitu? Iya. Ya mungkin itu, dia sudah book, udah janji yang, aduh nggak bisa nih, gua harus kesana dulu, gitu. Iya. Satu tongkrongan party, positif semua, repot juga ya. Enggak, maksud gua, ya siapapun kita, seenggaknya kita harus memberikan nilai-nilai edukasi lah ya. Apalagi sekarang kan
sekarang gue ngerasa kehidupan kita udah dilekatkan banget dengan hal-hal yang berbeda dengan kesehatan. Iya. Pakai masker. Dulu siapa yang mau pakai masker? Gila kemana-mana. Dulu gue ngeliat orang pakai masker, ya maksudnya biasa aja. Atau gue juga malas gitu. Paling orang yang sakit flu aja kan. Iya, kalau sekarang lagi di mana-mana, lu ngerasa gak? Gue sekarang malah aneh ngeliat kalau orang nggak pakai masker di jalanan. Gitu. Iya. Kayak, wah tuh orang kok nggak pakai masker sih? Kalau dulu gue malah, nih orang nggak pakai masker sih. Iya nggak sih? Sekarangnya mau keluar nih kalau misalnya nggak pakai masker ini lupa kayak, Ya. kok gua kayak ada yang aneh itu sih. Astagfirullah, gua nggak pakai masker, balik lagi. Iya, maksud gua, lu setuju gak sih dengan doi yang... Tapi gini, kalau gue lihat alasannya dia adalah karena fasilitasnya yang tidak memenuhi. Maksudnya di situ panas lah, makanannya nggak enak ya. Mungkin kalau gue juga mungkin ya, aduh bosen nih. Ya bukan itu masalahnya, pun dia pun salah memakai fasilitas yang disediakan. Jadi si oknum ini dia kan milih tempat isolasinya itu di Wisma Atlet. Ya. Padahal kalau menurut peraturan isolasi mandiri di karantina di Wisma Atlet itu hanya untuk pelajar yang dari luar negeri, tapi itu statusnya pelajar atau pekerja. Gitu. Oke. Bukan yang tujuannya misalnya liburan atau apa. Jadi Iya, cuman enggak, maksud gua katanya isunya kenapa banyak yang nggak betah karena itu, karena AC-nya panas di tempat karantinanya, makanannya nggak enak. Iya, gitu kan. cuman Kalau kan- enak, lu mending lari ke Aston ya. Ya, maksudnya Karantinanya pilih- di ya Aston, pilih kan. Setahu gua kan boleh milih ya. boleh mereka ya? milih, Boleh milih dari kan? dari yang bintang 3 sampai bintang 5 mau pilih. Dan ya ini sih bukan katanya lagi lah, cuman udah banyak yang bilang kan dibiayain dia, maksudnya Oh, dia- sama salah satu brandnya. ya kalau nggak pokoknya yang ngebawa dia ke luar negeri. Iya. Pas Itu udah balik enak kok, pas balik tuh lu dikasih duitnya gitu buat karantina. Oke. Gitu, kenapa lu milihnya yang gratis? Itu kan Oke. gratis sebenarnya buat pelajar. Ya intinya buat pelajaran aja lah ya. Kita juga nggak mau bahas terlalu jauh sih, karena ya bukan ranahnya kita lah. Maksudnya, Iya. gue takut kalau gue di posisi dia juga, ya mungkin sama juga. Maksudnya dalam artian, wah gila kalau panas segala macam bosan, mungkin gue wajar lah, gila. Menurut gue sih wajar ya orang bosan atau ngerasa yang kalau gue waktu di kos-kosan aja dulu ya, juga zaman ngekos, cuman berapa kali petak udah di kamar doang, kayak udah hidup gue cuma natap dinding, tembok, atas, plafon, kayak gila bosan banget men. Ya gak Cuman- sih, kayak dan itu 14 hari atau 10 hari ya lumayan lah, ya mungkin dia kabur. Cuman ada lucunya juga pas kemarin dia diperiksa tuh, kan pada wartawan pada datang nih. Iya. Dia datang terus banyak wartawan yang celetukannya lucu. Habis ini mau karantina di mana? Terus ada lagi yang udah bahagia belum? Karena kan waktu itu ada sempat yang ininya dia berhak bahagia segala macam. Iya, Jadi iya. lucu, setidaknya ada sedikit hiburan lah dari kegedekan kita ngelihat tingkah lakunya dia. Ya, it's okay lah. Pokoknya kita berharap kalau jangan ditiru ya. Iya. Jangan ditiru. Pokoknya semua hal yang terjadi tuh di media massa, ambil baiknya, buang buruknya, Iya. gitu aja. Oke nih, Sobat Porto. Kayaknya sih udah pada bosen dengerin kita ngobrol. Bosan nih ngobrolnya terlalu jauh. Kita punya gimana kita main program baru. Kita main game ya. Nah. Kita punya apa ya? Kita belum tahu sih namanya apa. Mungkin nanti lu yang kasih audience bisa kali ya. Boleh, Penonton kasih Sobat nama Porto. bagusnya apa ya, Sobat Porto ya. Iya. Intinya kita lempar jokes dan harus tahan tawa. Iya. Gitu ya. Oke, lu mau tosunya gimana? Lu tonton dulu nih, oke? Oke guys. Nah, kita sekarang udah kedatangan dua teman kita ya, dua tim rekan kita ya. Dari tim sisi kanan ada Mas siapa Mas? Tolong perkenalkan diri dong. Namanya Anton. Ya, Anjay. Anton. Nama yang sangat umum. Sebelah kiri ada Henry. yang benar dong. Henry. Heli. Ferdinandus Henry Clement. Jangan. Aduh. Keren Oke. banget. Hari ini kita mau main gamesnya namanya tahta. Ya. Apa itu tahta? Tahan tawa. Ya. Jangan ketawa dulu, goblok. Oke gini. Jadi peraturannya adalah lu berdua akan gua kasih selembar kertas yang isinya adalah tebak-tebakan. Nah, tebak-tebakan ini
satu-satu ya, jangan langsung lu bacain 5-5, satu-satu gantian. Lu omongin ke temen lu, tapi lu harus berusaha membuat dia ketawa gitu. Nah, siapa yang ketawa, dia kalah. Dia kalah dan ada hukumannya, jelas dong. Oke? Cuma ada 5 kok, simple, oke. Siap. Ready? Ready. Ready? Ready Oke, dong. ini coba dibaca dulu sebentar ya. Oke, siap ya? Siapa dulu yang mulai ya? Sweet. Cuci Cina dong. Oh ya. Cina. Ni hao. Jangan tahu. Siapa dulu yang mulai? Jangan ketawa. Pokoknya ketawa kalah. Lo lawan lo harus liatin matanya ya. Jadi saling tatapan mata. Lo lebih maju dong. Lo lebih maju, nggak boleh. Siapa dulu tadi? Gue dulu. Batu tadi. Lo dulu. Oke. Lo lihat matanya dia harus tatapan. Oke, mulai. 1, 2, 3. Telur, cu. Telur. Ya, udah ketawa goblok. Ya gue inget aja telur. Anjir. Apa? Ya lu yang nanya. Belum. Bentar. Kalau sedang sendiri, kakinya ada 4 nih. Kalau berdua, kakinya jadi ada 8. Siapakah aku? Ayo. Hah? Jangan dihitung pakai rumus segala. Gue nggak bisa matematika, cok. Ulang. Kalau sedang sendiri, jomblo nih. Kakinya ada 4. Kalau berdua, kakinya jadi 8. Siapa aku? Sapi. Kerbau kali. Ya, sama aja ya, bodoh dah lu. Bukan. Salah. Ya. Ayo siapa? Ini ada jomblo sama pasangan nih. Cepetan, lama. Ayo, aduh. Nyerah gak? Nyerah ya. Hah? Kursi. Kalau berdua dia jadi 8 Sok kakinya. lucu anjir, nggak lucu. goblok. Gagal ya, gagal. Gagal. Oke. Dia dong, kenal lagi dong. Iya. Lah. Kalau gagal ya, silakan. Punya 12 kaki. Pikir pakai otak. Gak punya otak, gue bingung. Dia bisa terbang. 1 sampai 5. Ya, itu udah mentalnya. Kalah. Ayo, berarti enggak, lu harus tetap jawab dong. Jawab. Enggak? 12. 12. Terbang. Terbang bunyinya gitu. Apa, Cok? Udah, udah pas. 6 ekor uyung. Oh kan? Nggak punya uyung. Ayo. Apa? Pian, lo. Ya. Lah, baca dulu. Sayur Enggak. yang paling dingin apa? Suka beli sayur. Ya bener, Cok. Suka beli sayur. Salah. Lah, Salah dong. lu Ya, lihat apa? Ya, Sama ya. dong. lihat pakcoy di bawah. Dimandiin. Buat ke rumahnya si itu. Apa? Kembang kol. Nggak lucu, goblok. Oh, enggak. Gue jadi kesel, Ton. Berantem aja. Ini emang ke gua ini. Bodoh banget. Kalah, Cok. Ayo. Nah, yang ketiga. Apa yang dimiliki Shinchan tetapi tidak dimiliki hewan lain? Shinchan? Apaan Shinchan? Satu. Kebodohan. Ya, salah, Cok. Papa gitu, Cok. Ya. Yang suka Mama. ditunjukin sama Misae. Mama dia. Mama. Itu mah lu, Cok, cari mama. Oke, berarti fail ya. File. Ya. Oke. Lu, Ton. Gua kan nggak kelihatan aja. Udah banyak banget ini. Nih, dinyanyiin, pas mati dikasih tepuk tangan, anjir, hebat dong dia. Siapa Henry? Buung Puyuh. Lah,
Jago nyanyi. bisa? Ya kan dia jago nyanyi. Ini nggak jadi Ini tepuk internal tangan banget. ini. Hidup dinyanyikan anjir. Masa nyanyiin ngaco nih orang. Ayo, siapa? Gua dong, kan gua tuh Astagfirullahaladzim. anjir. Kan gua dinyanyiin, disembah-sembah puji syukur. Anjir. Ayo, apa cobaannya? Lu nyerah nggak? Nyerah nggak nih? Nyerah Satu. tabok Nyerah. nih. 2, nah. Lilin ulang tahun. Lilinnya ulang tahun jadi tepukin. Jadi biasa. Lucu Ton, berantem aja Ton, habis itu Ton. Ini ke gua. Iya. Itu udah terakhir belum tuh? Belum. Belum. Oke. Sayur apa yang bisa nyanyi? Mampus. Yang tadi, cu. Ya, Bukan dong. Tuh. enggak lah. Sayur apa yang bisa nyanyi? 1, Yang ada di mobil gua tadi nyanyi. 2, Story Instagram gua, makanya follow Instagram Ferdinandus Henry Clemens. Anjay. 1, 2, 3. Tahu nggak? Lah, story-nya apa ya? Oke, nggak Tabrakan tahu. story-nya. Jangan. Apa bukan. jawabannya? Coolplay. Coldplay. Ya. Cool play. Pribumi, Cok. Enggak tahu. Salah, Cok. Lah, anjir. Ayo. Ayo, apa Bangke. lagi? Tahu nggak? Nggak. Angin nih, angin warnanya apa nih? Nah, transparan, Gua bisa. Cok. Transparan. Nah. Angin bawalah gitu. Ayo, Cok. 1. Angin yang ada warnanya. Masa nggak tahu? Warna angin apa gitu? Nah, warna angin apa nih? 1, 2. Angin ton. Angin ton, awan kinton. Kuning, Cok. Bukan lah. Apa, Cok? Sama orang-orang touring tuh biasanya angin. Gila. Angin. Ya, ayo Pak, Ya. jawabannya. Nyerah Bisa nggak? nggak? Enggak. Nyerah. Langsung nyerah aja nih. Ya anjir. hidup gua kan gampang menyerah, Cok. Masuk angin. Oh, Ya. Lah, kalau dikerokin langsung merah. Anjir. Ton habisnya berantem ya. Gue tunggu di bawah, Cok. Yakin gua. Terakhir. eh. Siput apa yang bawa monyet kemana-mana? Tuh, siput apa yang bawa monyet kemana-mana? Rumah makan siput. Ya. Siput 88. Yuk, 1, 2, 3. Apa jawabannya? Nyerah atau enggak? Siput yang selalu bawa monyet. Ya. Siput, Cok. Ayo, 1, 2, 3. Nyerah apa enggak nih? Dunia perhewanan, Cok. Keong sawah, Kelamaan. keong racun. Keong Keong racun kali. Oke. Nggak duo serigala, Cok. Nyerah ya? Bogem. Nyerah anjing. Ayo, boleh ketawa. Siputa dari Gua Hantu. Siputa. Yang bodoh ya. Jadi udah ketahuan ya guys. Jadi yang bodoh siapa? Goblok. Oke, berarti ketahuan ya, yang kalah ya kelihatan lah ya. Oke, berarti kita buat Henry, kita tepuk tangan dulu dong. Iya. Gila, Henry. Bodoh ya. Udah besok belajar lagi ya, tolong. Oke, kalau gitu balik lagi ya ke podcast. Bye. Seru kan, lucu kan? Kalau gue menganggap itu alay ya. jokes alay, tapi kadang sesuatu yang receh tuh akhirnya suka buat lucu juga ya. Iya. Apalagi games-games yang lain ya, gue. Iya. Coba kadang kayak gitu yang bikin mancing ketawa malah kadang-kadang bukan jokesnya, tapi karena harus nahannya itu loh. Iya. Oke, kalau gitu Sobat Foto kita udah di penghujung acara ya. Udah lumayan lama nih kita nemenin. Ya udah main lama ya, udah sampai kita bingung nih mau ngomong apa lagi sebenarnya. Dan Oke. kuota kalian juga mau habis kan? Enggak dong. Sobat kita tuh loyal terhadap kuota. Iya. Karena mereka ngambil wifi tetangganya. Iya, numpang wifi. Jadi loyal Iya. gitu. Aku tidak apa-apa, habis orang tetanggaku yang bayar ya. Hati-hati ya ketahuan. Fakir kuota ya, fakir Kuota. Oke, kalau gitu oh ya. Lu guys seneng nggak dengan nuansa ini nih? Kalau dengan nuansa ini lu suka ya lu komen aja. Atau gitu. lebih suka yang- Atau lebih suka di episode kemarin. Iya. Kita kan punya studi yang berbeda lagi tuh. Kalau lebih suka yang kemarin, wah kemarin lebih oke bang, lebih cerah gitu, lebih fun nuansanya ya, it's okay. Ya, kita Let us sangat know. ya, Iya. kita sangat budak konten, tenang aja ya. Iya. Ya, apapun kata kalian kita ikuti Oke. ya.
coba kasih komen suruh Panji makan cabe 100 biji. Oh, kayak ini dong. Kayak apa yang TikTok yang gue gedeg banget kalau nontonnya nggak dimakan-makan. Ih, makan cabe. Aduh, siapa sih tuh Aduh, yang laki-laki? Ini siapa? Anggun. Anggun ya namanya ya? makan garam, makan cabe. Ih, anjir, gokil. Makan kepala sapi, bro. Kepala sapi. Lu lihat kontennya. Kepala sapi itu direbus. Masih sama lidah-lidahnya. Udah gokil, bro. Buat lu tonton deh. Sama lidah-lidahnya itu ditaruh di piring. Itu dia makan semua kuping-kupingnya. Gue yang... Oke. Kayaknya... Dah, Ya, gua nggak kita sampai udah situ. melenceng. Ya, kita daripada lama lagi nih ya, kuota lebih lama kesedot. Ya, kalau misalnya emang Ya. mau kita bahas itu, coba komen. Episode selanjutnya nanti kita bahas Iya, itu. di episode selanjutnya kita nanti akan ada ini ya, akan ada bintang tamu sih. Rencananya kita mau ada bintang tamu. Ya, tunggu aja. Ya, tunggu aja. Siapa dia? Saya juga belum tahu. Ya, saya belum tahu karena tim kreatifnya masih mikir. Oke. Oke, kalau gitu terima Oke, kalau kasih gitu, Sobat thank you. Porto sudah Oh, jangan lupa Oh. subscribe. ya, Terus apa lagi? subscribe, like, Template, ya. komen, share, loncengnya dinyalain. Nah, dan juga Terus jangan lupa komentar ya, Iya. sama follow-in IG-nya kita di Porto Porto_footwear, Footwear. TikTok. Porto Footwear. Briefingnya kurang. Gaji saya dipotong, saudara-saudara. Porto Footwear ya, karena kita juga sering live ya. Jadi Ya. buat lo yang mau lihat produk kita atau foto juga lo bisa beli di situ. Yang pasti nggak nyesel lah. Ya. Ya. Cincay lah. Ya, pokoknya kalau kalian bosan ngeliat Masa di gue. YouTube batang-batang, TikTok Ya. Porto. Ya, semoga. Cewek ya. joget-joget. Oke, kalau gitu Em, goodbye aja lah ya. Oke, Terima kasih, bye. Sobat Porto. See you next time. Bye.